Tunggu lu. Bawa hand sanitizer nggak? Bawa nggak? Iya. Itu kan punya kita. Ini punya kita. Paota, ruang cerita manuver kata. Lo tau nggak new normal life? Tahu. Tahu dong. Tahu? Enggak. Ini normal tahu. Ayo. Kehidupan normal baru? Enggak. Tahu. Menurut lo apa sih? Ya kayak kita coba hidup dengan lingkungan yang baru, keadaan yang baru, peraturan dan kebiasaan yang baru, gitu-gitu deh. Hidupnya seperti yang kemarin juga kan? Iya, tapi cuman sekarang kita tetap pakai masker gitu kan. Ya kita hidup dengan kebiasaan baru, maksudnya dengan adaptasi yang baru sih gitu. Cara cepat penanganan dalam COVID untuk mengatasi sosial dan ekonomi. Memperhatikan protokol kesehatan. Yang normal itu kayak misalnya kita kan disuruh berhadapan dengan kondisi yang emang kita harus berdamai dengan virus. Situasi kondisi setelah adanya PSBB dicanangkan oleh pemerintah untuk menekan angka coronavirus, kemudian menaikkan kondisi ekonomi seperti bagaimana biasanya. Kayak yang mungkin terhitungnya dari kita COVID, itu kan kita di karantina, terus disuruh new normal, kayak kembali ke seperti yang sebelumnya, seperti itu sih. Konspirasi, tatanan dunia baru. New normal itu kehidupan setelah PSBB. Lo tau nggak new normal life? Enggak. Kok nggak tahu? Lagi hits loh. Serius nggak tahu? Kebijakan yang terbaru ini new normal life. Tunggu lu. Lanjut. Apaan yang normal? Kamu nggak bikin terlihat bodoh. Nggak bisa di sini nenek. Menurut lo di sisi pro atau kontra dengan ada kebijakan new normal life? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya pro apa kontra, dua-duanya sih, maksudnya sebenarnya ada sisi positif ada negatifnya gitu. Ya kita harus harus menjalankan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Pro. Kenapa? Karena kan udah lama juga kan kita disuruh di rumah aja kan. Jadi kan itu berpengaruh ke masyarakat, terutama untuk dari segi pendapatannya. Tentunya pendapatannya tuh kan jadinya menurun. Kita kan kayak misalnya ekonomi kan sekarang udah runtuh nih, udah jatuh-jatuhnya gitu. Banyak orang yang kayak misalnya pendapatannya berkurang karena corona ini. Jadi kan kalau dengan new normal, jadi orang lebih banyak mencari penghasilannya di luar. Cocok sih buat diterapkan yang waktu pandemian sekarang. Masalahnya kalau kita di rumah juga virusnya tetap nyebar gitu. Karena kalau misalnya ya kayak kita di rumah aja pasti bosan kan, mau ngapain di rumah kayak gitu kan. Cuman kayak coba kayak misalnya nih orang-orang yang kerja gitu, kayak pedagang, mereka kalau di rumah kan mereka mau dapat pemasukannya dari mana kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada new normal, maksudnya diterusin PSBB juga ekonomi Indonesia bakal mati kan gitu. Dan juga kalau misalnya ada new normal, ya banyak orang yang masih belum patuh sih sama protokol kesehatan gitu. Contohnya Anda. Kontra. Loh, kenapa? Salah? Karena saya nak rebahan lebih baik PSBB kan. Jadi enak rebahan terus gitu. Yakin nggak nongkrong? No, I don't like nongkrong. Nggak setuju. Banyak peraturan baru. Seperti? Kemana-mana harus pakai masker. Oke. Ya setuju ya. Berarti nggak nyaman dong sama new normal life? Enggak. Sekarang nggak nyaman sih, mau kemana-mana mesti pakai masker. Apa namanya ya, kehidupan berbeda dari sebelumnya. Yang jelas itu normal setelah corona. Nyaman nggak sih sama new normal? Tentu saja tidak. Kenapa? Kita pakai masker, terus kayak mau hindarin corona ceritanya, tapi tetap aja pas nongkrong kita nggak pakai masker. Itu untuk apa nih normal? Kalau keadaannya di Indonesia, terkhusus di Kota Padang, gue nggak nyaman banget. Karena nggak bisa dipungkiri, masih banyak yang bandel, yang masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang mencoba buat melawan, rebel, sosok rebel gitu.
Tapi ya mereka nggak tahu sebenarnya gimana gitu loh. Jadi gue miris. Jadi kamu pro apa kontra sih sama new normal? Sebenarnya pro, itu kan kayak solusi yang mau dibikin sama pemerintah. Tapi ya itu manusia-manusia yang menjalankannya itu sebenarnya aku yakin di luar sana teman-teman tuh pro, tapi susah menahannya ya kan. Orang pada pakai masker padahal cuma bersin doang sebelum adanya virus gitu. Jadi gue kayak paham gitu ternyata kayak virus yang nggak bisa dilihat itu bisa bawa penyakit. Jadi sekarang gue udah rajin cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Pesan tuh dong untuk orang yang bandel, mungkin kayak gue yang lu bilang. Pesannya ya, ya terserah sih ini buat orang yang nerima atau enggak, cuman itu balik ke diri masing-masing sih gitu. Mau jadi kayak udah sebut buat apa namanya, buat si keluarganya atau kayak gimana ya terserah mereka. Cuman kalau masih sayang sama keluarga, masih sayang sama orang-orang terdekatnya, cobalah untuk di new normal ini untuk patuhi protokol kesehatan gitu. Ya bagi orang-orang yang bandel, yang nggak mematuhi aturan pemerintah, tolong jangan seperti itu karena itu demi kesehatan kita juga, supaya memutus rantai mata COVID itu, supaya kita ya sebenar-benar normal lah kita hidup, nggak seperti yang kayak sekarang ini. Misalnya masih keluar-keluar dan tanpa memperhatikan protokol kesehatan, nah jagalah, tetaplah bersocial distancing, karena kalau misalnya kita nggak bersocial distancing, bisa aja nih kita terdampak. Kalau kita kan terdampak kan kita nggak tahu usia kita berapa gitu. Nah kan kita bisa terdampak, oke lah kita nggak kena, misalnya kita kena emang penyakitnya, tapi nggak kena kita sampai ke hal-hal yang lebih buruknya. Tapi kita kan punya orang tua, apalagi orang tua lebih sering terdampak sama corona ini. Kita nggak bisa menghambat nafsu kita untuk keluar guys. Tapi ingat aja ini masih zamannya corona, jadi kadang kita lupa cuci tangan. Makanya selalu ingat corona. Jadi kita bisa mendisiplinkan diri. Kalau kita lupa pakai hand, kita langsung pakai gitu. Pesan itu sih cuman kayak coba bawain ke diri kita sendiri deh. Kalau misalnya kita yang kena gimana terus ditularin sama orang yang nakal, bandel gitu kan, gak mau ngikutin protokol kesehatan kayak gitu. Jadi kayak coba hidup new normal ini sama-sama saling menjaga gitu. Buat pemerintah, ide lu keren banget sumpah, gue suka. Tapi ya tolong dikontrol. Kalau memang lo kerahin Polri sama TNI buat kontrol kita, ya bener-bener. Karena gue juga mohon maaf ya, nggak bisa dipungkiri beberapa checkpoint ya polisinya megang handphone atau tentaranya juga megang handphone. Ada yang lewat ya udah lewat aja gitu. Sayang, padahal ini udah ada perencanaan yang baik untuk kita ke depan. Tapi sayangnya mereka ya kayaknya masa bodoh juga. Jadi wajar juga sih yang lain juga masa bodoh. Lu berarti lebih oke ke new normal life ya? Lebih pro ya? Daripada kontranya. Lu bawa masker nggak? Bawa. Mana maskernya? Itu dalam tas Coba, karena ini record kan. Coba ambil. Nggak percaya. Mana sih? Berarti ada, coba dong. Hand sanitizer bawa nggak? Oh, enggak. Karena Bawa? Boleh. 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 Tapi di sini atau enggak ya? Ini maskernya. Lo bawa hand sanitizer nggak? Nggak bawa, kebetulan sih. Kebetulan nggak bawa. Gue tahu sih kru-krunya nyediain. Bawa hand sanitizer nggak? Bawa nggak? Itu kan punya kita. Ini punya kita. Punya kita. Oke. Berarti lu cuma buat masker doang? Biasanya bawa. Biasanya bawa, sekarang nggak bawa? Sekarang karena ada pergi sama teman, jadi punya teman aja. Pinjem punya teman. Secara berarti sekarang nggak bawa? Nah, sekarang nggak bawa. Oke, ini bawa masker ya? Bawa. Bawa hand sanitizer nggak? Sering lupa sih. Saya lupa, berarti sekarang nggak bawa kan? Nggak bawa. Berarti gue bisa ngatain lu salah satu orang yang Bandel juga sih. Bandel ya? Iya. Berarti, Tapi kalau masker nggak pernah tinggal. nggak pernah tinggal. Berarti pesan lu tadi bisa lu pakai untuk diri lu sendiri dulu. Hand sanitizer? Nggak ketinggalan. Yang terakhir nih, kasih semangat dong buat garda terdepan yang sekarang lagi sibuk-sibuknya sama COVID. Pesan saya untuk orang-orang yang di garda terdepan tetap semangat, walaupun kadang kita menghadapi krisis gitu. Kadang susah mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan kesehatan kembali gitu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatannya juga dan tetap mematuhi protokol kesehatan juga gitu. Walaupun kita langsung berhadapan dengan orang-orang yang terkena virus. Lo bawa masker nggak sekarang? Enggak.
Oh. Kalau bandel sih? Lupa. Lu punya nyawa berapa? 1. Ya udah jaga ya. Oke. Thank you. Oke. Ya.